Hai semua, jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menentukan di mana poin stop loss atau di area mana atau di titik-titik mana sebaiknya kita pasang stop loss. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru terjun ke dunia trading, teman-teman masih belum tahu apa itu stop loss. Jadi intinya stop loss itu terdiri dari dua kata ya, yaitu stop dan juga loss. Stop berarti menghentikan dan juga loss berarti kerugian. Jadi ini adalah sebuah upaya untuk menghentikan kerugian. Nah, dalam dunia trading di market itu kan kita biasanya nggak tahu ya kapan kejadian buruk itu bisa terjadi. Kapan market tiba-tiba yang awalnya naik itu tiba-tiba drop. Nah, memasang stop loss ini adalah salah satu upaya untuk menghindarkan kita dari yang namanya kerugian bila tiba-tiba market crash atau dump. Ya, tentunya kalau kita pasang stop loss itu pastinya rugi, tapi dengan kerugian yang terukur, dengan kerugian yang kita bisa toleransi sendiri. At least kita itu nggak drop ataupun nggak kehilangan modal kita itu sangat banyak. Nah, jadi ibaratnya kita itu manjat tebing yang tinggi, kemudian kita harus ingat untuk pasang safety belt atau sabuk pengaman atau tali pengaman atau mungkin ada jaring di bawahnya yang bisa mengamankan kita kalau seandainya kita nanti jatuh, maka kita akan ketahan di jaring itu atau ketahan di tali itu sehingga kita itu nggak sampai kecelakaan. Jadi fungsi stop loss kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk titik pemasangan stop loss atau area pemasangan stop loss itu nggak ada yang baku ya teman-teman. Tapi di sini aku akan bagikan beberapa referensi yang mana teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan yang mana yang paling bagus, yang paling cocok buat teman-teman sendiri. Nah, yang pertama itu dengan metode support resisten. Jadi kita idealnya pasang stop loss itu sedikit di bawah dari support yang kuat. Nah, contoh nih, di area-area ini kan sering terjadi pantulan nih. Ini berarti area ini itu bisa menjadi area support dan juga resisten. Artinya adalah support itu ibaratnya lantai. Lantai yang menahan pergerakan itu turun lebih dalam lagi. Jadi kita bisa gambar area kayak gini. Nah, di area lantai ini kita berharap kalau pergerakan turun ke lantai, kita berharap kalau pergerakan itu akan mantul lagi ke atas. Tapi bila mana pergerakannya akhirnya berhasil di drop daripada lantai, jadi pergerakan itu turun menjebol lantai. Nah, itu memasang stop loss di bawah daripada support atau di bawah lantai itu akan sangat bermanfaat untuk mengamankan modal kita. Nah, kalau instruksinya sedikit kan berarti kurang jelas ya. Kategori sedikit itu sebenarnya seberapa. Nah, ini boleh teman-teman sesuaikan dengan diri kalian, bisa dengan persentase, bisa dengan misalkan 2 tick di bawah daripada garis support, teman-teman bisa pasang stop loss. Ataupun teman-teman yang mungkin punya preferensi lain, mungkin kalian mencari angka psikologi, misalkan area support itu adalah area 107. Teman-teman pasang di angka psikologinya misalkan di 100, pasang stop loss di 100, itu juga bisa. Jadi untuk metodenya sendiri itu balik lagi ke teman-teman, teman-teman maunya pasang stop loss di mana. Tapi yang paling sederhana adalah sedikit di bawah daripada garis support. Nah, misalkan teman-teman belinya di centang hijau itu ya, yang aku kasih tanda centang hijau dan kita expect kalau misalkan pergerakannya kena support itu akan mantul. Tapi kalau supportnya berhasil dijebol, maka dia akan mencari support berikutnya yang kuat menahan pergerakan itu turun lebih dalam lagi. Kalau kita lihat di sini ada kecenderungan ke bentuk pola head and shoulders. Nah, ini bisa menjadi indikasi untuk terjadinya penurunan bila mana market itu tidak berhasil mempertahankan supportnya. Nah, di sini kalau kita lihat, misalkan kita beli di centang hijau, kita tarik turun ya. Ini kerugian kita itu sekitar 12% jika kita pasang stop loss di area tersebut. Jadi sedikit di bawah support yang kita maksud itu, kalau kita pasang di sana, maka potensi kerugian kita adalah 12% dan ini adalah wajar kalau kita tradingnya di cryptocurrency. Jadi di kripto itu paling nggak kita pasang stop loss sekitar 7% sampai 12-15% itu masih bisa dikategorikan wajar. Tentunya ini berbeda dengan di saham atau di futures atau di market komoditi seperti emas. Ini membutuhkan perlakuan yang berbeda karena memang kalau di kripto itu volatilitas pasarnya itu lumayan tinggi, lumayan ekstrim. Nah, metode berikutnya teman-teman bisa pakai persentase.
Nah, ini beda dengan metode yang pertama tadi. Kalau tadi kan kita menggunakan pendekatan support dan resisten. Kalau di metode yang kedua ini kita bisa pakai toleransi berapa persen kita minus, baru kita pasang stop loss di sana. Jadi caranya tuh teman-teman tinggal aktifkan aja untuk forecast pengukuran penurunan ini atau penurunan peningkatan ini. Teman-teman bisa dapatkan toolsnya di TradingView. Jadi teman-teman tinggal ukur aja, misalkan toleransi kerugian kalian itu adalah 15%. Ya udah pasang stop loss ketika market itu drop sampai 15%. Atau kalau toleransi kalian itu cuma 7%, ya udah lakukan seperti itu. Nah, itu tadi metode yang kedua. Sekarang metode yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan garis moving average. Terserah, boleh pakai eksponensial, boleh pakai simple moving average, boleh pakai weighted moving average. Ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Di sini aku pakai contoh, pakai moving average eksponensial atau EMA. Untuk EMA-nya pakai EMA berapa? Aku akan pakai EMA 99 atau EMA 100. Kenapa? Karena memang EMA 100 ini sering sekali jadi titik support dan juga resisten. Kayak gini contohnya. Jadi sering terjadi pantulan di area moving average 99 ini atau EMA 99 ini. Nah, teman-teman bisa untuk pasang stop loss sedikit di bawah daripada garis EMA. Nah, kembali nih sedikit, artinya boleh disesuaikan teman-teman maksudnya sedikit itu berapa, mungkin 2 tik di bawah daripada EMA. Contoh, garis EMA itu ada di titik 107 misalkan. Teman-teman pasang stop loss 2 tik di bawahnya, berarti di 105. Atau teman-teman mencari angka psikologi, jadi teman-teman bisa pasang di 100, itu juga bisa. Atau teman-teman mau pakai metode persentase lagi, misalkan 2% di bawah daripada garis EMA juga bisa. Jadi nggak ada sesuatu yang baku untuk pasang stop loss. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini ada pantulan ya, di mana pergerakan itu ketahan di EMA 99. Karena memang garis EMA 99 ini bisa menjadi acuan support resisten yang kuat. Nah, teman-teman di sini aku lihat di time frame 4 jam ya. Jadi kalau di time frame 4 jam aku pakainya EMA 99, kalau di time frame 1 hari aku lebih rekomen pakai EMA 55. Ataupun untuk time frame weekly juga bisa pakai EMA 55. Jadi ini sebenarnya kita harus riset sendiri juga, kalau pakai EMA lebih cocok yang mana, tergantung trading plan kita. Kalau kita mau swing trading, idealnya kita pakai EMA yang lebih besar. Misalkan contohnya ini 99 atau 100. Teman-teman juga bisa pakai yang 150 atau yang 200. Itu untuk yang teman-teman swing. Kalau teman-teman scalping bisa pakai EMA yang lebih kecil, misalkan EMA 25. Itu juga bisa. Nah, tapi ada jeleknya juga kalau teman-teman pakai metode yang moving average ini. Jadi kan yang namanya moving average itu bergerak dinamis, dia itu bergerak setiap waktu. Nah, bisa jadi sekarang supportnya itu ada di sekitaran 107 misalkan. Nah, kedepannya itu bisa berubah lagi teman-teman, bisa di 105. Jadi teman-teman harus sering-sering untuk cek kalau teman-teman mau pakai metode yang ini. Nah, metode yang keempat itu teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement. Jadi toolsnya di sini Fibonacci retracement. Teman-teman tinggal pilih aja dari swing high-nya ke swing low-nya. Teman-teman bisa tarik dan kemudian kalian akan menemukan beberapa angka yang bisa teman-teman pakai sebagai indikasi support resisten. Jadi ada beberapa angka golden cross, contohnya yang paling terkenal sih bisa di 78,6%, terus juga ada di 61,8%, ada di 50% juga yang bisa teman-teman jadikan area stop loss. Contohnya di sini kita bisa pakai yang area 50 ya untuk stop lossnya. Jadi teman-teman ketika pergerakan turun sampai ke Fibonacci 50 itu teman-teman langsung aja pasang stop loss di harga tersebut. Oke, sekian aja tutorial kali ini, sangat fleksibel, ada 4 metode yang bisa teman-teman pilih. Silakan pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kalian punya pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya. Dan kita juga punya komunitas di Telegram, silakan teman-teman join, linknya ada di kolom deskripsi. Selalu support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre, makasih.